Kita semua sudah tahu atau setidaknya kenal dengan nama Satoshi Nakamoto di dunia kripto. Dia adalah sosok di balik Bitcoin dan yang membuat sistem blockchain untuk membuat sistem keuangan yang terdesentralisasi. Tapi siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini? Nama ini sudah tidak asing lagi bagi kriptosias, tapi sampai saat ini tidak ada yang tahu dan menyatakan dirinya sebagai Satoshi. Hari ini bersama Kriptosias kita akan melihat bersama dan berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Satoshi ini. Pada tanggal 31 Oktober 2008, seorang tokoh bernama Satoshi Nakamoto menerbitkan white paper di mailing list kriptografi matchDAO.com dan di situs bitcoin.org, menggambarkan mata uang digital yang disebut Bitcoin dalam artikel yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Pada tanggal 3 Januari, Bitcoin Genesis Block ditambang dan mengandung pesan The Times 03 Januari 2009, Chancellor diambang bailout kedua untuk bank. Sebuah headline dari surat kabar Inggris The Times. Dan di tanggal 9 Januari 2009, versi 0.1 dari software Bitcoin diterbitkan secara online oleh Satoshi. Memungkinkan siapa saja untuk mengamankan jaringan dengan komputer dan mengirim atau menerima token. Pada saat itu, setiap hadiah blok Bitcoin bernilai 50 Bitcoin dan hanya sejumlah kecil penggemar kriptografi dan cypherpunk yang menjalankan jaringan. Lalu di tanggal 12 Januari 2009, transaksi Bitcoin yang pertama terjadi. Dengan Satoshi mengirimkan 10 Bitcoin ke Hal Finney, seorang cypherpunk Amerika dan pendukung awal Bitcoin. Selama 2 tahun ke depannya, Satoshi secara aktif terus mengembangkan protokol Bitcoin dan mengobrol melalui email dan di forum publik seperti Bitcoin Talk. Namun di akhir 2010, Satoshi menghilang dari forum online, tidak pernah kembali, dan sejak itu, dompet yang dimiliki Satoshi tidak pernah memindahkan Bitcoin yang ada di dompet tersebut. Jadi siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini? Dan kenapa dia menghilang? Dan apa yang akan terjadi dengan 1 juta Bitcoin Satoshi yang saat ini bernilai sekitar 20 miliar dolar? Tidak ada jawaban yang jelas tentang identitas Satoshi. Tetapi ada beberapa cara untuk mempersempit pencarian. Dengan menganalisa email dan pesan dari Satoshi, para peneliti menyimpulkan bahwa bahasa ibu Satoshi kemungkinan besar adalah bahasa Inggris. Petunjuk berikutnya, Satoshi paling tidak aktif di antara jam 5 pagi sampai jam 11 pagi di zona waktu UTC. Ini menunjukkan bahwa Satoshi kemungkinan besar berbasis di zona waktu EST di Amerika Serikat atau setidaknya berbasis di Amerika Serikat. Kemudian menganalisa metadata dari white paper Bitcoin yang original, itu menunjukkan bahwa Satoshi berbasis di Mountain Time Zone Amerika Serikat saat exporting white paper. Ini memperkuat kemungkinan kalau Satoshi berbasis di Amerika Serikat. Kalau begitu, dengan informasi-informasi ini, siapa saja yang menjadi kandidat potensial untuk menjadi Satoshi? Kandidat yang pertama adalah Dorian Nakamoto, seorang pensiunan fizisis dan engineer yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Dorian sudah bekerja untuk sejumlah perusahaan di Amerika Serikat dan juga proyek-proyek rahasia untuk militer Amerika Serikat. Pada tahun 2014, jurnalis Newsweek Leah Goodman mulai mengirim email kepada Dorian tentang model kereta api yang merupakan hobi Dorian. Goodman akhirnya bertanya kepada Dorian tentang keterlibatannya dalam Bitcoin yang tidak dibalas oleh Dorian. Beberapa minggu kemudian, Goodman pergi ke rumah Dorian untuk menanyakannya secara langsung, tetapi dia tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Dan beberapa minggu setelah itu, ceritanya menjadi sebuah artikel yang sekarang sudah sangat terkenal yang berjudul The Face Behind Bitcoin. Setelah ini, Dorian menjadi target para jurnalis yang ingin menampilkan sosok wajah di balik Bitcoin. Dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada wartawan di jalan masuk rumahnya, Dorian mengatakan, "Saya sudah tidak lagi terlibat dalam hal itu dan saya tidak dapat mendiskusikannya," katanya, menolak semua pertanyaan lebih lanjut. "Sudah diserahkan kepada orang lain. Mereka yang bertanggung jawab sekarang, saya tidak lagi memiliki hubungan apapun." Sejak itu, Dorian mengklaim dia salah kutip, mengklarifikasi bahwa dia berbicara tentang proyek militer dan perbankan sebelumnya, dan bukan tentang Bitcoin. Namun saudara laki-laki Dorian memberi kesan kalau dia adalah penemu Bitcoin. "Saudaraku adalah seorang bajingan. Yang kalian tidak tahu tentang dia adalah bahwa dia mengerjakan hal-hal rahasia. Dia sempat menghilang sementara. Kalian tidak akan mendapatkan apapun dari dia, dan dia akan menyangkal segalanya. Dia tidak akan pernah mengaku memulai Bitcoin." Sejak 2014, sebagian besar Dorian telah menghilang dari sorotan, menghabiskan lebih dari 1 juta dolar dalam Bitcoin yang diberikan kepadanya oleh komunitas Bitcoin. Sementara simpanan Bitcoin Satoshi yang asli tetap tidak tersentuh.
Jadi sekarang kita lihat lagi, kenapa Dorian Nakamoto mungkin adalah sosok asli Satoshi. Salah satunya adalah masa lalu rahasia yang melibatkan pengalaman perbankan dan militer, dan juga cara dia merespon kepada Leah Goodman. Berikutnya ada Hal Finney, seorang programmer komputer dan cypherpunk yang dikenal sebagian besar karena keterlibatannya dalam komunitas Bitcoin awal sekitar tahun 2009. Faktanya, Hal Finney adalah salah satu orang yang ada di daftar email original saat Satoshi mengirim white paper Bitcoin asli dan kode Bitcoin. Dia juga menjadi orang pertama yang secara terbuka berbicara tentang Bitcoin. Hanya 2 hari setelah tweet ini, transaksi Bitcoin pertama terjadi antara Satoshi dan Hal Finney. Selama beberapa tahun pertama pengembangan Bitcoin, ketika Satoshi terlibat dengan komunitas yang terbentuk di sekitar Bitcoin, Satoshi dan Hal berinteraksi satu sama lain dalam berbagai kesempatan melalui forum online Bitcoin Talk dan lewat email pribadi. Finney tidak asing dengan konsep uang kriptografi. Di tahun 2004, bertahun-tahun sebelum white paper Bitcoin, Finney menciptakan sistem reusable proof of work yang pertama, dibangun di atas penelitian sebelumnya dari tahun 1999. Sekarang kita lihat lagi. Kenapa Hal Finney bisa menjadi salah satu sosok di balik Satoshi Nakamoto? Pertama, dia menerima transaksi pertama dari Satoshi Nakamoto. Kedua, dia adalah orang pertama selain Satoshi yang mulai menambang Bitcoin. Ketiga, dia tinggal di kota yang sama dengan Dorian Nakamoto, seorang pria Jepang Amerika dari California. Petunjuk berikutnya, pesan publik terakhir Satoshi Nakamoto adalah di tanggal 12 Desember 2010. Hal Finney didiagnosis menderita ALS pada Agustus 2009, dan pada 2013 dia lumpuh dan sayangnya dia meninggal di pertengahan 2014. Salah satu hal yang menarik juga adalah hubungannya dengan Dorian Nakamoto. Dorian Nakamoto dan Hal Finney tinggal hanya beberapa blok jauhnya dari satu sama lain. Apa ini sebuah kebetulan? Atau mungkin saja memang mereka bekerja sama? Kandidat kali ini adalah seorang ilmuwan komputer dan kriptografer yang berbasis di Washington, Amerika Serikat yang bernama Nick Szabo. Pada tahun 1998, Szabo merancang mekanisme untuk mata uang digital terdesentralisasi yang disebutnya BitMask alias BitGold. Sama seperti Hal Finney, Szabo juga merupakan bagian dari mailing list cypherpunk yang menerima email original tentang Bitcoin dari Satoshi. Dalam sistem BitGold yang dikembangkan oleh Szabo, peserta akan mendedikasikan kekuatan komputer untuk memecahkan teka-teki kriptografi. Sounds familiar? Dengan puzzle yang dipecahkan dikirim ke registry publik dan diserahkan ke kunci publik pemecah puzzle tersebut. Meskipun BitGold tidak pernah dirilis, ini sering digambarkan sebagai pendahulu langsung bagi arsitektur Bitcoin. Dalam komentar di Bitcoin Talk pada tahun 2010, Satoshi Nakamoto secara langsung merujuk proposal BitGold dalam sebuah komentar dengan mengatakan, Bitcoin adalah implementasi dari proposal BitGold Nick Szabo. Menariknya, sepengetahuan publik, Szabo tidak aktif di Bitcoin Talk hingga 2017, dengan hanya membuat 3 komentar di forum yang membahas masternodes, Ethereum, dan politisi yang berhubungan dengan regulasi kripto. Dan sementara calon potensial Satoshi lainnya, seperti Hal Finney, memiliki korespondensi email dengan Satoshi, namun tidak ada email yang diketahui antara Szabo dan Satoshi. Lalu, kenapa Nick Szabo bisa menjadi sosok di balik Satoshi Nakamoto? Pertama, Satoshi Nakamoto dan Nick Szabo memiliki inisial yang sama, walaupun dengan urutan yang berbeda. Kedua, di tahun 2014, Aston University Center untuk Forensic Linguistics melakukan studi linguistik pada white paper Bitcoin untuk menentukan identitas Nakamoto. Kelompok tersebut menyimpulkan bahwa Nick Szabo adalah Nakamoto berdasarkan kesamaan linguistik. Ketiga, dia merancang BitGold sebagai pendahulu awal Bitcoin. Dan tentunya juga ada klip ini. Oh no, I definitely go for a second layer. I mean, I designed Bitcoin Gold with 2 layers because... And can you explain just... Selain ketiga figur yang sudah disebut tadi yang menjadi potensial sosok di balik Satoshi, ada beberapa nama lain yang muncul. Di tanggal 15 Agustus 2008, paten untuk memperbarui dan mendistribusikan kunci enkripsi diajukan oleh Neil King, Vladimir Oxman, dan Charles Bry. 3 hari kemudian, nama domain bitcoin.org didaftarkan secara anonim. Namun tidak banyak informasi tentang 3 orang ini dan koneksi mereka ke Bitcoin. Kemudian Adam Back adalah potensial sosok Satoshi lainnya. Back adalah CEO dan salah satu pendiri Blockstream, sebuah Bitcoin Layer 2 solution. Back juga menemukan Hashcash pada tahun 1997, pendahulu Bitcoin yang menggunakan sistem Proof of Work untuk mencegah spam email dan denial of service attacks. Lalu Charles Hoskinson, pendiri Cardano dan salah satu pendiri Ethereum, juga mengasumsi kalau Back adalah Satoshi.
Jadi siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto? Tidak ada jawaban yang jelas untuk pertanyaan itu, dan itu hal yang baik. Dengan sosok Satoshi Nakamoto menjadi anonim, kita hanya bisa menilai mereka dari pekerjaan mereka, bukan di mana mereka dibesarkan, pengalaman hidup mereka, atau kekurangan apapun yang mungkin mereka miliki sebagai pribadi. Kita hanya bisa menilai mereka berdasarkan apa yang mereka capai dan hasilkan, yaitu uang yang terdesentralisasi dan transparan atau censorship resistant. Dan untuk 1 juta Bitcoin yang dimiliki oleh Satoshi, kemungkinan koin ini tidak akan pernah dipindahkan atau digunakan, karena private key untuk wallet tersebut yang kemungkinan besar sudah hilang. Ini bagus untuk pemegang Bitcoin. Dalam kata-kata Satoshi, koin yang hilang hanya akan membuat koin orang lain bernilai sedikit lebih banyak. Anggap saja sebagai sumbangan bagi semua orang. Baiklah Cryptosias, hari ini kita sampai sini saja. Kalau menurut Cryptosias, siapakah di antara nama yang disebut di video ini yang sebenarnya adalah sosok Satoshi Nakamoto? Atau mungkin ada teori lain dan figur potensial lainnya yang menurut Cryptosias adalah sosok Satoshi? Jangan lupa untuk sharing di kolom komen, jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe. Saya Leo dari Crypto Discover, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.